Ya itu. Masa terus dia ngomong sama siapa sebenarnya? Masa dia ngomong sama diri sendiri? Lagi bermasmur Bapak. Lu kalau nyanyi emang ngomong sama siapa? Berarti dia kalau disalib kayak orang bernyanyi, dia bermasmur. Kan kayak orang bernyanyi. Memang lagi bernyanyi Pak. Bermasmur itu Pak. Bernyanyi. Dia kan dia berseru ya kan, dengan suara yang nyaring yang seperti kamu bilang tadi, Eli Eli lama sabatani. Tadi kau bilang teriak, minta maaf. Tadi kau nuduh dia berteriak. Kalau menurut saya ya berteriak berseru ya mirip-mirip lah, sama. Berseru kok berteriak sama. Itu Mazmur Pak, udah dijawab. Ada lagi yang mau Kan ditanya? disalib ya, dibunuh. Masa iya menyanyi dibunuh? Ini kan disalib, iya kan? Kamu ibaratkan di situ dia seolah kayak bernyanyi. Kami memang Berarti seperti itu Pak. Kalau kami bersedih pun, orang makanya pas kau lihat mau- ya. Oke, makanya kau lihat Pak, Oten kalau lagi galau Pak, lagi sedih, ya dia nyanyi. Betul tidak teman-teman? Memang Pak, bernyanyi, bermasmur. Kami tuh apalagi saya kemarin ya Pak ya, lagi ditagih hutang Pak sama pinjol. Saya bermasmur Pak, dilepaskan dari hutang. Iya. Ini Bapak nggak tahu ya. Waktu saya mau nagih hutang pun saya bermasmur Pak. Biar orang yang hutang itu bayar hutangnya. Saya dulu Begini, mantan debt collector Pak. Kamu bilang itu yang saya bilang tadi berteriak berseru. Dia ngomong Bilang sama bermasmur kok. Allah. Bapak ini mau ngapain lagi sih, pertanyaannya apa lagi? Ini kamu kan mau berdebat yang baik lah. Debat orang kau aja nggak punya apa-apa mau berdebat. Udah dijawab loh Pak, itu Yesus bermasmur. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu salah satu mazmur. Syair dari pujian lagu Bapak. Mau debat, saya mau jawab Pak, bukan debat. Tadi gue debat sama Jumanya kagak mau buka Qurannya. Tadi cuma bilang ya kan, itu diserupakan. Padahal kisah para rasul 2:36 yang dia tunjukkan, Yesus yang kamu salib, bukan stuntman Yesus yang disalib. Ini mau bener. Itu baru debatnya tapi ngawur ya. Nih ya Pak ya. Jadi ini Pak. Jadi itu salah satu nubuatan ya. Nih Pak. Nah, ini dia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bapak, lagu Rusa di Kala Pajar, Mazmur Daud. Nah ini, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini, jadi ini kalau Bapak baca sampai ke sini ya, ini menubuatkan Yesus di kayu salib memasmurkan ini. Begitu Bapak. Jadi bukan berteriak, itu mah nanti di sorga Bapak berteriak waktu perawannya itu di cus. Ike. Nah, itu ya Pak Muhammad ya. Nah, itu baru berteriak. Aku waktu itu teriaknya. Ya satu oyo dulu bunyi. Diam kau Kak Elizabeth. Diam kau. Fit Wanda. Nggak pakai ketawa-ketawa. Bukan oyo Pak Kak, tapi di sawah. Oh iya, datangilah ladangmu dari arah manapun. Oh iya. Betul sawah. Maaf ya, iya. Oke. Jangan lupa mandi. Apa itu mandi? Mandi itu hanya untuk orang bau. Orang cantik gak perlu mandi sayang. Oke, kita naikkan lagi ya, yang lain ya. Bioro, alright. Owner Navigo, tidak ada. Ini gue kayak lagi ngebacain ini ya, antrian di rumah sakit ya. Bang Bewok, tidak ada, naik lagi. Japiter Tinambunan, nah ini ada nih.
lagi antri BPJS ya. Oke, halo Pak Deja Peter. Iya, selamat malam Bu Agatha ya. Saya Selamat melihat tadi lucu-lucu yang bertanya malah berteriak apa yang berteriak. Itulah mereka asal comot itu ayat ya, asal bicara gitu. Nah, cuman ini Agatha, saya juga setuju nih alat Tritunggal ya. Cuman pengertiannya mungkin menurut Agatha. Jadi kan kalau di dalam penjelasannya katanya ada 3 pribadi, 1 hakikat ya. Nah, saya mengatakan ya sebenarnya sih bukan ada 3 pribadi, tapi 1 pribadi Esa, tapi ekstensinya 3. Ekstensi sebagai firman, ekstensi Wah, sebagai... itu mah modalism Bapak. Nah, gimana? Itu Gimana menurut? oneness. Bukan gimana maksudnya? Itu mah ajaran Mikana. Jadi 1 pribadi Yesus, kadang ganti jadi Bapa, kadang jadi Roh Kudus, kadang jadi Anak. Nah, itu pemahaman oneness, itu bukan Tritunggal, Pak. Oh enggak begitu. Pribadi itu khusus tetap kan, cuman ekstensinya ada 3 kan gitu. Apa eksistensinya? Jadi Allah, eksistensinya apa? jadi Eksistensinya apa? Allah Bapa yang tetap Esa ya kan. Nah dia bisa membagi ekstensinya sebagai firman. Nah, iya itu oneness namanya, Pak. Iya, itu pemahaman oneness Pentakosta. Jadi dia nanti dicontohkan ya, ada seorang suami, nanti kalau di kantor dia jadi direktur, di rumah jadi suami, nanti di sekolah jadi guru. Nah, dengan tiga perannya itu, tapi 1 pribadi, itu bukan Tritunggal. Nah, terus Tritunggal itu bagaimana? Nah, pasti Bapak berpemahaman gitu kan? Coba saya sementara seperti itu. Bukan oneness, Itu pemahaman oneness Pentakostal. Jadi pemahaman oneness Pentakostal itu adalah 1 pribadi, dia berganti-ganti topeng. Nanti dia pakai topeng Bapa, diletakkan topeng Anak. Ketika di Perjanjian Baru, yaitu tadi Perjanjian Lama, diletakkan topeng Bapa, diambil lagi topeng Anak. Nanti di masa gereja, diletakkan topeng Anak dan topeng Bapa, pakai topeng Roh Kudus. Inilah yang dinamakan 1 pribadi dengan 3 eksistensi. Nah, itu yang disebut oneness Pentakostal. Itu bidat. Bidat yang mempopulerkan itu adalah Sabellian. Sabellian abad Ya, keempat. nama bidatnya adalah Sabellius, nama pemahamannya adalah Sabellianisme. Abad keempat ya. Ya, nah Tritunggal itu tidak seperti itu, Pak. Jadi Tritunggal itu adalah ya 1 Allah dengan 3 realita berbeda. Ya, realita Bapa dan Firman ini bersama-sama dalam kekekalan tak terpisahkan. Namun Sang Bapa ini dinyatakan oleh Sang Firman dan Roh Kudus, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan yang akan datang selama-lamanya. Jadi Sang Bapa itu dinyatakan oleh Firman-Nya. Yohanes 1 ayat 18. Jadi begitu. Jadi di Perjanjian Lama itu siapa yang berbicara? Ya Bapa melalui Firman. Jadi Firman itulah yang bertemu dengan semua para nabi. Dan di Perjanjian Baru juga sama Firman itu. Karena penyataan diri Allah yang tak kelihatan itu dilakukan oleh Anak Tunggalnya, yang adalah Yesus. Itulah Tritunggal. Gitu. Jadi Bapa menciptakan melalui Firman dan Roh-Nya. Iya, Begitu, Pak. betul. Nah, jadi enggak yang kita masalahkan kan kalau pribadi itu kan seolah-olah tersendiri kan, ada individu kan mengarah gitu. Apa gimana tuh menurut Agatha? Tidak, jadi tidak dikatakan pribadi ya, jangan ya, tetapi realita. Realita itu adalah hipostatik atau hipostatis. Kalau realita Hipostatis itu kan gimana? keberadaan. Kalau Saya kasih realita contoh, Pak. masih bisa, ya. Ya, jadi saya kasih contoh ya. Realita pikiran saya itu Iya. kan berbeda dengan realita tubuh saya. Berbeda juga dengan realita nafas saya. Betul. Tapi satu dan saling mendiami. Iya. Ya, kalau kita bisa analogikan Tritunggal itu ya seperti saya ini. Satu manusia dengan realita pikiran, realita tubuh, dan realita roh yang berbeda, namun saling mendiami dalam satu hakikat manusia. Jadi tubuh saya ini dinyatakan melalui suara saya dan roh saya. Kalau saya tidak ada tubuh, tidak ada roh dan tidak ada suara atau tidak ada pikiran, saya kan tidak bisa menyatakan tubuh saya ini, Pak. Jadi begitu. Ya, jadi artinya buah kata menyatu dalam satu. Bukan menyatu, Pak. Bukan menyatu. Satu dalam. Ya, satu dalam
Tiga Ya, itu satu dalam hakikat Allah. hakikat. Nah, kalau dibilang realitanya memang saya lebih, tapi kalau dikatakan pribadi seolah-olah individu gitu kan. Ya makanya saya hindari dengan kata 3 pribadi dalam satu hakikat. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, ya dalam operasionalnya, nah itu boleh. Kan cuman Ya, awam artinya- ini kan mengira seperti ini Pak. Jadi banyak orang yang mengira seperti ini. Tritunggal itu diibaratkan 3 manusia diikat jadi satu. Nah itu Ya, salah. ya karena ada pribadinya itu. Jadi kalau saya sih ya seperti memang jantung sama otak kan beda ya, tapi jadi satu kan, kira-kira begitu kan. Bukan. Jantung dan otak itu satu realita yang sama, Pak. Realita tubuh. Bukan Ya. seperti itu. Itu nanti Anda memutilasi realita tubuh. Nah, itu nggak boleh. Jadi, tubuh saya secara keseluruhan, realita tubuh saya, itu satu di dalam realita roh saya. Ini loh, napas yang keluar masuk dari hidung ini. Itu roh saya. Satu juga di dalam pikiran saya. Itu loh, yang dinyatakan melalui suara tadi. Nah, itu. Jadi, 3 realita berbeda dalam satu hakikat Allah. Kalau kepada Allah, kepada Sang Tritunggal itu, dan kepada manusia juga demikian. Makanya kita dikatakan trikotomi, tetapi Ya. Allah itu Tritunggal. Misalnya dalam diri kita itu ada 3 realita, misalnya roh, jiwa, dan kekuatan kan, tubuh kan. Tubuh, Bapak, tubuh. Iya, tubuh. Roh, Tubuh. jiwa, dan tubuh, Bapak. Roh. Jangan kekuatan, jangan jantung, jangan otak, jangan. Ya. Itu dimutilasi namanya. Roh, jiwa, dan tubuh kan, itu kan. Tegas itu 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Ada kok dia di Alkitab itu ayat. Iya, benar. Iya, memang artinya saya juga tidak lebih condong dia sebagai pribadi, tapi memang dalam satu kesatuan menjadi Hipostatis. konsepsi sistem kan ya, saling berhubungan, saling menentukan. Oh, Ya, enggak saling saling Gimana, berhubungan. bagaimana? Jangan dikatakan saling berhubungan, nanti orang mikirnya ngapain lagi Kan jiwa kan berhubungan dengan perilaku dan juga roh. Roh itu badan. Jangan begitu Pak. Gimana? Relasi iya memang berhubungan, tapi orang-orang kan sekarang ini ya, narasi berhubungan itu konotasinya negatif gitu loh. Misalnya saling Jangan, Pak. menentukan lah, udah saling menentukan. Jangan saling menentukan juga, tidak bisa. Nah, terus Saling gimana? mengasihi. Cintai. Di dalam Alkitab bukan menentukan, mengasihi. Jadi Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki relasi hubungan relasi cinta kasih gitu Pak. Cinta kasih. Hubungan cinta kasih, iya begitu. Jadi biasanya memang dalam istilahnya ada konsepsi sistem, artinya saling terkait gitu, menentukan dan juga mencintai, ya benar, memang begitu. Kalau ini Oke, ya. Bapak nanti bisa baca itu di Yohanes 1 ayat 1 ya. Bapa bersama-sama dengan firman-Nya. Nah itu. Ya, memang udah ada di situ kan itu. Jadi dalam kekekalan, baik Sang Bapa maupun Sang Firman dan Roh Kudus itu memang satu. Ya, jadi artinya kita lebih condong jangan pribadi ya, buah kata ya. Saya memang selalu mengatakan itu Pak, 3 Iya. realita berbeda. Ya, oke, saya setuju. Saya juga Dalam satu hakikat Allah. Iya, itu saya setuju. Saya cocok. Sebab saya juga nggak mau pribadi. Kalau Ada lagi yang mau pribadi, ditanyakan? Baik. udah cukup, buah kata cukup. Ya, Cukup. Tuhan Terima kasih ya. memberkati. Ya, Oke, terima salam. Gitu ya. Nah, kan bener kan? Kalian itu pasti mengira Tritunggal itu kayak oneness. Karena saya udah ketemu kayak gitu tuh, udah sering sekali penjelasan gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti apa penjelasannya? Kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Itu oneness. Satu pribadi dengan tiga peran gitu. Nah, itu salah. Itu bukan Tritunggal, tapi oneness Pentakostal. Begitu ya. Apa ini? Saya bantah naikkan. Lah kamu siapa membantah Tuhan saya? Tiba-tiba banget saya bantah naikin. Kau kalau mau bantah aja diri kau sendiri yang berbuat dosa. Ajaran orang kok dibantah. Sakit kau. Kok pandai-pandian kau ngebantah? Kau mau bantah pakai apa? Ngarang. Di sini ngajar, bukan mau bantah-bantah. Ajaran sudah selesai, kok mau dibantah. Lu bikin aja ajaran lu sendiri.
Oke, halo. Selamat malam, Mbak. Malam Lexi. Jangan Ya. Lexi mau bertanya apa? Ya, terima kasih, Mbak. Ini konsepnya tentang Allah Tritunggal ya, Mbak. Iya, ini temanya tentang Tritunggal, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Eh, dari tadi saya sudah ikuti penjelasan dari Mbak. Intinya saya terima, puas, dan ya masuk di akal. Dan Ada yang mau Bapak tanyakan mungkin? Ada yang mau Bapak tanyakan? ya, jadi gini Mbak, saya pengen tanya, jika demikian kalau nanti setelah kita meninggal, lalu kita masuk surga, nanti di surga kita ketemu satu pribadi atau gimana itu Mbak? Apa kita Pribadi? ketemu Oke. kita ketemu Tuhan Yesusnya sendiri, atau kita ketemu Roh Kudusnya, atau kita ketemu Allah Bapa di surga, atau gimana nanti Mbak? 1 Timotius 6 ayat 16, Allah itu tak terhampiri. Bahkan para rasul pun tidak bisa melihat keilahian Yesus. Yang dilihat itu adalah energi dari ilahi yang satu di dalam kemanusiaannya. Jadi yang kita ketemui nanti Pak di surga, hari kebangkitan, itu adalah sama seperti yang dilihat oleh para rasul. Sama, persis seperti yang dilihat para rasul. Berarti Yang dipegang, yang diraba, yang disaksikan, itu Pak. Oh iya, berarti Kodrat kemanusiaan Yesus itulah yang kita temui. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Jadi kemanusiaannya itu yang kita lihat. Itu. Kemanusiaannya yang satu dengan keilahiannya yang tidak bisa kita lihat itu. Itu yang kita lihat dari keilahian Allah itu ya pekerjaannya. Ya contoh ketika dia membangkitkan Lazarus ya, kebangkitan itulah yang kita saksikan, itulah kuasa Allah, energi Allah tadi yang kita saksikan. Itu yang bisa dilihat mata. Tapi kalau esensi dari Sang Firman yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, karena Allah itu memang tidak bisa dilihat. Gitu. Jadi yang dilihat para nabi dan para rasul, bahkan nanti kita, itu adalah teofaninya, penampakan ilahi atau inkarnasinya. Nah itu. Jadi zamannya nabi itu teofaninya, penampakan ilahi. Di zamannya para rasul nanti sampai kita, itu adalah inkarnasinya. Inkarnasi Yesus. Begitu. ya berarti gini Mbak. Saya pengen ke esensi dari Roh Kudus itu sendiri. Kalau di surga itu nanti seperti apa itu Roh Kudus, Mbak? Maksudnya gini, Mbak. Kalau kita di bumi, Tadi sudah saya jelasin Pak, saya tadi udah jelasin. Jadi Bapa di dalam firman dan di dalam roh itu tidak bisa kita lihat. Pak, yang kita lihat itu adalah kemanusiaan dari Yesus. Gitu loh. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat Pak. Sesuai dengan dalilnya di bilangan itu. Allah itu tidak bisa kita lihat. Jadi yang kita lihat itu adalah kodrat kemanusiaan Yesus. Jadi jangan kamu tanya lagi Roh Kudus. Sebab firman itu pun sama seperti di dalam roh itu. Ya dia adalah goib. Tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Begitu. Bapak. berarti Ini masih sama pertanyaan. di surga itu nampak secara kasat mata tentang manusia, dagingnya Tuhan Yesus itu kelihatan Iya mata. Pak, seperti yang dilihat Rasul, seperti itulah nanti kita lihat Yesus. Itu. Apa yang disaksikan para Rasul, itulah yang nanti kita saksikan. Begitu Pak. Persis. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, bukan penjelasan saja Mbak, karena saya sendiri belum pernah mati ke sana. Oke, thank you, diberkati selalu. Oke, Tuhan memberkati Pak Lexi, Shalom. Oke. Iya, Yesus tuh pengantara kita.
Betul. Dalam keilahian dan kemanusiaannya dia adalah pengantara kita. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia, Yesus Kristus. Pas gereja di mana? Ortodoks. Saya anaknya episkop tadi. Itu bapak saya ya, teman-teman ya. Iya, betul. Itu bapak saya episkop. Mantan Islam kami dua-duanya. Sama-sama mantan Islam. Namanya bapak saya. Oke. Halo, Raden. Halo. Malam, Mbak. Ya. Ada yang mau tanya Pak, saya boleh tanyakan. agak itu nggak Pak? Agak berisik banget Pak. Saya nggak dengar jelas. Oh iya iya. Iya. Boleh agak jauh ke tempat Ada. yang ini. Halo. Iya, halo. Iya. Kan ada yang mau ditanyakan? Pak Raden. Iya, ada. Ini ya, catat. Menurut Mbak ini Di Goa dia. siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti yang turun ke bumi ya? Iya. Keilahiannya yang turun ke bumi. Mengambil kodrat manusia. Dia maha kuasa enggak, Mbak? Ya. Maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Maha kuasa ya. Ya, dalam keilahiannya dia maha kuasa, betul. Dalam kemanusiaannya dia sama seperti kita, tapi tidak berbuat dosa. Ini Bapak. Dia turun ke bumi ini apa tujuannya, Mbak? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kematian, dan iblis. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan iblis. Ya, dari dosa, iblis, dan kematian. Kalau maha kuasa, jadi tidak bermaha kuasa itu, Mbak. Kalau masih mau menyelamatkan. Menyelamatkan kok nggak maha kuasa itu gimana? Tanpa turun kan dia bisa berkuasa, Mbak. Apa? Tanpa turun ke bumi kan dia punya kuasa kan? Lo kan mau menyatakan kuasanya di bumi, Pak. Emang dia mau menyatakan kuasanya di sorga? Ya di bumi lah, Pak. Ke bumi lah. Kalau Kan yang tanpa mau bumi, menyaksikan manusia. kalau tidak turun ke bumi, Loh, kamu tidak mau bisa berkuasa. tunjukkan mobilmu kepada saya, ya kau datang ke rumah saya. Masa kau di gunung? Ini kan mau menghapuskan dosa, Mbak. Ya Mau iya, menghapuskan di mana dosa itu, Bapak? Di bumi. Ya dia harus ke bumi. Kan mau menyelamatkan manusia yang di bumi, Pak. Emang di mana? Di alam mana? Kan tidak harus di bumi punya dosa Loh, itu. dosanya di mana memangnya kalau nggak harus di bumi? Misalnya, Aduh, Bapak. Man, di misalnya mana? ya. Emang ada dosa Misalnya. di sorga? Ya ada lah, Mbak. Adam kan pernah masa di punya surga dosa ada di dosa? surga. Ada Kan dosa di Adam sorga. pernah berdosa di surga. Berarti nanti kalian di sorga berdosa juga dong? Gini, kan Adam pernah punya dosa di surga kan? Kan? Berarti kalian nanti di sorga ada juga kesempatan untuk berdosa dong. Lain Bapak ini. Jadi kalau Adam itu makan buah ini yang dilarang oleh Di Tuhan bumi. itu gimana? Di bumi, Pak. Dosanya di bumi, Pak, bukan di sorga. Bukan di surga. Nah, Terus kalau turun kemana? Turun ke bumi seperti itu. turun Ya, apanya? diturunkan. Siapa yang turun? Siapa turun? Kan Adam diturunkan ke bumi kan? Gak ada Adam turun, orang dia udah dibawa kok. Gimana orang dia di dunia, di Taman Eden yang ada ada sungai Tigris, Efrat, Bison, Gihon, itu di dunia, Pak, di bumi, itu di bumi. Di mana itu? Di daerah Irak sana, Pak, Irak. Sungai Efrat. Emang Tuhan kamu bilangnya di mana? Emang di sorga? Di surga. Oh, berarti kalian nanti di sorga berbuat dosa dong. Di
di surga itu sudah tidak ada dosa, Mbak. Sudah ini apa maksudnya sudah diampuni. Kalau kita berdosa di sini diampuni baru masuk surga seperti itu. Nah itu Adam di sorga kenapa nggak diampuni? Malah digelindingin ke bumi. Karena dia ini apa disuruh jangan makan buah pengetahuan, dia makan seperti itu. Lu cuman kayak gitu aja nggak bisa diampuni emang sama Tuhan. Makanya dia bukan seperti itu, karena dia awal mulanya memang dia ada di bumi seperti itu. Tadi katanya di Memang sorga. hidup di bumi. Nah, ini, Memang Pak, itu maksudnya. makanya saya bilang Pak, narasi kamu itu jadi rancu. Kalau di sorga itu bisa berbuat dosa, maka nanti kalian naik sorga juga bisa berbuat dosa. Yang benar itu di bumi Pak. Bukan di bumi, Mbak. Di surga itu juga ada kehidupan di situ, Mbak. Ya udah, kalian di surga juga ada kehidupan nggak nanti? Hah? Apa Pak, kok masak dulu lah, berisik kali kau. Pening aku nengok dia, berisik kali. Udah kok lagi masak kau itu, dia tuh ini dishwasher. Atau dia tukang las itu. Berisik. Genuga, halo. Suka kali maksa, itulah. Ya, Genuga, kamu Kristen atau non-Kristen? Aku sama kayak Kak Agatha sih, murtadin juga. Jangan ngaku-ngaku, kau pasti mau minta donasi kan? Enggak, ngapain minta donasi? Oke, silakan mau bertanya apa? Kok banyak kali yang murtad? Turunlah kok Pak, nanti panas orang ini Pak. Ini tolong ya, jangan dibanyak dimurtadkan. Tolong mualaf, teman-teman Kristen ya. Mualaf. Nih nanti bahaya loh, murtad semua. Malah tersesat nanti kalau teman-teman Kristen jadi mualaf kan. Bapak, kenapa Bapak murtad Pak? Kan emangnya Bapak nggak mau bidadari? Nggak tertarik sih. Kenapa di surga dijanjikan hal-hal yang duniawi, padahal kalau di Kristen kan kita berdoanya jadikan di bumi seperti di surga. Kalau di Islam malah kebalikannya. Di surga seperti di bumi. Ya nggak apa-apa Pak, biar ada pengalaman manis gitu loh. Jadi kan trial dulu Pak di bumi, nanti baru di sorganya jos gitu loh. Nggak ada bedanya. Oke, tapi kenapa Bapak nggak mau Pak? Itu kan kenikmatan. Kenapa Bapak nggak? Baliklah lagi Pak Muslim, janganlah Kristen. Berarti Tolonglah. jadi mualaf lagi nih. Iya, mualaf lagi Pak. Ya. Nggak mau lah. Oke, apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Tentang Tritunggal ini Kak Agatha. Jadi kan saya tuh karena mungkin ya karena murtadin juga, jadi sering ditanyain oleh teman-teman saya yang masih Islam itu, kenapa Tuhan itu ada 3 tapi di dalam 1 gitu. Terus saya menjelaskannya selalu menjelaskannya pakai analogi pohon. Pohon itu kan ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Terus ketika misal Yesus itu dianalogikan sebagai daun, kan tetap itu menjadi bagian satu pohon itu misalnya. Gitu. Gimana Kak Agatha? Soalnya kalau pakai kalimat-kalimat yang rumit kayak 3 pribadi, Kurang satu salah ya esensi Pak gitu. ya. Salah. Jadi kalau kita analogikan pohon aja nggak bisa ngomong. Gimana Dan? Ya hanya maksudnya konsepnya itu loh, bukan Tuhan itu pohon itu bukan. Oh, tidak ya. Jadi kalau mau dianalogikan yang paling dekat itu seperti manusia gitu Pak. Realita pikiran, realita suara, satu di dalam realita tubuh. Nah itu. Nah, realita tubuh kita itu kan dinyatakan oleh pikiran kita yang keluar menjadi suara. Itulah firman. Jadi realita Bapak itu ibarat ya, ini ibarat tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita ini menyatakan dirinya itu melalui
pikirannya. Nah, tanpa roh kita kan nggak bisa berbicara ya. Ya, nah jadi yang menyatakan tubuh Bapa itu ialah roh dan pikiranmu gitu. Sama seperti Sang Bapa yang di dalam firman dan di dalam roh itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Makanya dia berkata-kata. Dan rohnya itu yang mengerjakan atau menghidupkan. Gitu. Oke. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup sih karena temanya juga Tritunggal itu, jadi sepertinya cukup. Oke. Ya, Tuhan memberkati Pak Genuga. Saran Iya, saya terima Pak, kasih. balik mu'alaf ya. Soalnya enak di sana, Pak. Aku mah kalau ada orang yang misalnya murtad, ya, di room aku bukannya aku suruh nyanyi, bukan aku suruh bikin kesaksian, aku suruh balik ke agamanya. Lu iyalah, ngapain masuk Kristen itu susah. Jadi murid Yesus itu susah. Aku nggak pernah mau nengok orang di sini, iya kan? Langsung kesaksian, deket-deket lu baptis itu, nggak mau aku. Suruh balik aja. Kayak gitu. Iya, iya Bun, nanti banyak yang makan B2. Lu mah parah Estina, bukan gara-gara babi. Lu takut banget nggak kebagian babi? Jauh. Dasar ini. Kenapa susah jadi orang Kristen? Pertama, dia harus bisa mengampuni. Berat loh mengampuni. Iya toh? Betul nggak? Kerja Agatha, ini kan lagi kerja. Ini lagi ngemis koin sayang. Kerja jangan like terus lah. Ini pekerjaan saya. Pekerjaan saya memberitakan firman Tuhan. Kok kamu malah nyuruh saya berhenti kerja? Gimana? Ya, pertama ya, saya katakan ya, jadi Kristen itu susah. Pertama ya, disuruh mengampuni. Suka atau tidak suka kamu harus mengampuni. Even itu suami kamu, saudara kamu, teman kamu, musuh kamu, hantu belau. Semua RT 6, RT 3, RT 7, RT 1nes, kamu harus disuruh mengampuni. Berat nggak? Berat lah. Itu satu. Lalu ya, yang kedua, disuruh berbuat baik. Kamu kira bisa berbuat baik sama rival kamu? Berat, susah. Sesusah itu gitu loh. Ya kan? Suruh berbuat baik kepada semua orang. Bahkan kamu harus rela membagi apapun yang ada padamu kepada orang lain. Bayangin. Sulit nggak? Ya kan? Kalau kamu mengatakan mengasihi Yesus tapi kamu tidak pernah memberi saudaramu, kamu tidak pernah mengampuni sesamamu, itu namanya bukan kasih. Jadi ikut Yesus itu dituntut harus sama seperti Allah. Itu. Kita dituntut seperti Dia sempurna. Jadilah sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Ya kan? Tuhan Yesus itu apapun dosa kita, Dia ampuni. Betul tidak? Betul tidak seperti itu? Itu. Terus kamu bisa nggak mengampuni semua orang? Berat. Nah, harus dicoba. Gitu. Jadi dia memberikan segala sesuatu ya, memberi apapun. Bahkan dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Bisa tidak kita seperti itu? Memberikan nyawa kita. Berat. Kita disuruh sama seperti Allah. Dan itu susah. Ya kan? Nah, itu tersusah. Lalu ya, lagi dikatakan lagi ya, kita harus mematikan kedagingan. Tuh, mematikan kedagingan ya. Kau ya, laki-laki yang suka typing, yang suka sange, kau disuruh mematikan kesangean kau. Berat gak itu? Iya. Mau alap lagi deh aku, Kak. Ya udah. Ya udah, balik lagi. Disuruh mematikan daging kamu itu. Kesangian kamu itu harus dimatikan. Caranya gimana, Bunda? Kamu tuh harus banyak-banyak berpuasa. Sering-sering ekaristi. Sering-sering ibadah. Tuh.
Berat nggak? Berat lah. Emang kau kira semudah itu Ferguso? Matikan kedaginganmu. Apalagi nih ya, yang cewek-cewek jelalatan nengok cowok-cowok tampan. Matikan kegatalan kau. Aku makanya nggak mau menggatal aku. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu ya, itu poin utama itu. Itu tuh sangat-sangat berat. Belum lagi puasanya. Oh my lord. Ini juga saya lagi masa puasa ya. Puasanya itu total 6 bulan dalam 1 tahun. Makanya apalagi kalau kalian jadi ortodoks, jangan. Soalnya sering puasa. Apalagi yang sudah menikah disuruh puasa. Ketemu kau laki yang gampang sangean. Selesai hidup kau. Nah, iya, karena sering-sering puasa. Berat. Tuh, kau bayangkanlah bayanganmu. Bayanganku aja sampai gak tahu aku bentuknya kayak gimana. Ya, dan kita juga ya kalau puasa itu nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh juga ngadu sana sini berbangga hati, nggak boleh sombong rohani, nggak boleh. Alah, banyak kali lah. Kau tengoklah contohnya Yesus kayak gitulah kau. Kayak gitulah. Kayak mana Yesus yang diberitakan para rasul, kamu harus sama seperti dia. Ya, dia disalibkan, dia dihianati, dia difitnah, dia disesah, dia diabaikan, tidak dianggap, semaraknya pun tidak ada. Bisa kamu jadi seperti dia? Bahkan dia terlahir dari orang miskin, tukang kayu. Sementara dia adalah raja segala raja. Nah, kamu disuruh merendahkan diri. Sama seperti Kristus. Susah kan? Susah. Nah, makanya saya bilang, jangan jadi oten, apalagi jadi ortodoks. Makanya kalau kalian tanya ya kan, kenapa sikit kali orang ortodoks ini rata-rata nggak ada yang sanggup? Iya, nggak sanggup. Makanya ya kan, kalau dia misalnya tidak sering-sering, apalagi ngaku dosa. Makanya kalau dia tidak benar-benar mengenal Tuhan, dia akan keluar dari ortodoks. Saya pastikan itu. Betul. Akan gampang sekali dia terombang-ambingkan. Jadi perlu benar-benar ya, hidup itu mati raga atau mati tubuh gitu. Memang seperti itu. Dan itu juga yang harus saya lakukan. Mati raga. Berat kan? Makanya sikit kali yang ikut Yesus ini. Jadi kau kira gampang? Ya kalau cuma asal-asalan di KTP, ngaku-ngaku doang, ya terlalu ini mudah kayak gitu. Jadi berat. Saran saya nggak usah lah kalian. Apalagi kalian masuk ortodoks, nggak usah. Jangan. Berat. Udahlah ibadahnya pun berdiri 3 jam lebih, 4 jam, 5 jam bahkan. Ya kamu bayangin dari jam 8 sampai jam 12 berdiri. Susah. Puasa lagi tuh. Itu berdiri sambil puasa tuh. Susah sayang, berat sayang. Ya, mualaf aja. Jangan masuk Kristen. Karena harus menjadi sama seperti Kristus itu berat. Ya udahlah Bun, tetaplah kami di SSI ya setelah. Iya. Makanya kalau kau tengok ya kan, kok bisa kok baju kau nggak ganti-ganti, miskin aku. Kami itu semuanya disumpah miskin. Tanya, nggak give lah, cepat. Lo miskin kan, aku nggak ada duit aku. Nanti kayak cuman aku mau ngasih rumah aku nggak ada duit. Romo lihat nih Agatha orang dari sini dia tadi kok. Gimana kau? Ya, gitu. Jadi berat. Nah, itu pada perkembangannya. Sebelum kamu masuk kepada perkembangannya itu, kamu harus katekisasi. Katekisasi itu minimal 1 tahun. Setelah itu dibaptis. Setelah dibaptis, kamu tetap menjadi katekumen. Kamu tetap menjadi murid. Tetap belajar sampai sekarang. Nggak bisa enggak. Nah itu, saya aja udah 4 tahun ini belajar. Salam Bang Teddy. Gitu.
Jadi kalau jadi Kristen cuman Kristen-Kristenan ya, itu mah terlalu gampang kayak si Davin ini SSY. Ya nggak bisa. Jadi ikut Yesus itu betul tadi ada yang typing pikul salib. Mbak aja yang mualaf mau. Udah pernah kak. Kakak aja dulu yang Kristen. Pandai kali dia. Si Dapin itu suruh mualaf. Jangan aku. Pandai kali kok nyari member yang cantik kayak aku. Ya Nauli. Berani-beraninya kau nyuruh. Ada incaran kau di sini kan. Mentang-mentang cantik aku kau suruh aku mualaf. Ya. Tolong ya Mikana aja disuruh mualaf. Siapa lagi? Edis aja suruh mualaf, jangan saya. Reda itu aja suruh mualaf. Suruh aja orang-orang itu, jangan saya. Nggak mau saya. Gitu. Siapa? Mikana aja. Liping room apa liping smile. Nah itu kau suruh si Tasya. Itu aja suruh mualaf. No. Grup herder no suruh mualaf. Mantap. Apa ini di luar ortodok boleh ngajar kak? Guru matematika aja ngajar. Kenapa rupanya? Di luar ortodok boleh ngajar. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih? Di luar ortodok boleh ngajar? Ya boleh lah, itu ada guru kimia ngajar, guru bahasa Inggris ngajar, itu di luar ortodoks itu. Maksudnya gimana? Nggak paham aku bahasa kau Jan Liu. 6 kali bahasamu. Hidungmu mancung. Kenapa? Iri kau. Ini aku nih udah tumbuh hidungku. Kemarin lagi pengek kok ejek. Udah tumbuh kok ejek juga. Apa mau kalian? Udahlah, malas aku nengok typingan kalian. Pening aku nengok kau. Di luar nggak boleh, di dalam boleh. Maksudnya gimana? Tahu. Halo Silau. Halo. Halo, Shalom Kak. Iya, Ini salah. penting Kak, tapi saya lagi makan. Sebentar lagi saya naik boleh? Kau yang Bahaya ngirim ini soalnya. permintaan kok. Ya udah. Iya, Dia ngirim permintaan. Dia yang sibuk. Baik lah. Pembawa firman di luar ortodoks boleh. Cuma bawa firman itu. Gimana sih pembawa firman tuh gimana bang? Aku belum paham bang. Aduh gatal pula hidungku. Maksudnya pembawa firman di luar ortodoks boleh pembawa firman. Ya suka-suka kalian lah. Gimana abang? Abang maunya cemana? Gimana sih aku nggak paham kali loh bahasanya. Hah? Maksudnya gimana? Di luar firman. Si Juma itu bawa Alkitab tadi. Maaf ya, ini gatal banget ya hidung aku ini. Kalau mau sembuh tuh agak menggatal. Ya, maksud dia bawa Alkitab. Boleh lah, itu si Nadar bawa Alkitab kok. Ada. Coba kau masuk roomnya loading. Ngapain aku punya room? Ibarat kata, coba kau datang ke rumahku. Aku punya rumah kok. Ada setan di hidungnya bun. Iya nih, ada setan ini di hidungku. Maaf ya, aku bersihin apartemen dulu. Apartemen jin ini. Ada. Di ortodok ada pengakuan dosa kak? Ada. Itu sakramen. Ini kok namanya suamiku sih. Nggak enak kali aku naikkan dia. Iya, namanya ini loh. Gimana ya? Apalah aku panggil dia. Oke. Halo Su. Halo. Hotel letak bukan apartemen. Oh iya hotel ya. Halo Su. Ada yang mau ditanya Su? Su? Halo. Ya, silakan Su. Mau bertanya apa Su? Aku nggak mau ya. Dilengkapi nanti bahaya, lakiku marah.
Depannya Mungkin doang. nama lu tuh. Oke, silakan Su. Mau bertanya apa Su? Ya, tanya dong. Ortodok itu apa? Kayak gimana sih ortodok itu? Datanglah ke gerejaku. Enggak. Mama boleh. Ya boleh. Islam, Kristen, apa aja, Hindu, Konghucu, banyak kok, sering kok. Islam itu sering ke gerejaku, ada tersebar di banyak kota. Oh gitu. Tapi ini ya. Oh di itu juga namanya juga katekumen juga ya kalau mau masuk ya. Iya, karena kata kumen itu kan artinya murid. Nah, perintah Yesus kan disuruh jadi murid, jadi disuruh jadi kata kumen. Oh. Terus kalau ininya ekaristi juga. Iya. Ada tujuh sakramen sama tujuh. Kok sama ya? Ya semua memang dari dulu itu bang. Puasanya itu Ajaran gimana sih? Kristen itu. Hah? Puasanya gimana sih puasanya kalau? Puasanya dari petang ke petang. Ada banyak puasa. Jadi sesuai dengan perayaan. Oh gitu. Terus kalau di KTP tertulisnya Katolik atau Protestan? Aku di KTP ku masih Islam bang. Oh, lain gimana tulisannya? Bisa Kristen, bisa Katolik bang. Ya maaf ya, Bebas ya? bentar ya KTP gua udah ortodok, KTP Islam. Oke. Iya itu bang. Jadi bisa Katolik, bisa Kristen, sama. Terus kalau Katolik ikut namanya misa juga, ritusnya misa juga namanya. Sama, disebutnya tetap sama bang. Ini misa atau ekaristi, sama ekaristi sih, biasanya disebutnya ekaristi. Aib kak, udah diam kau, jangan dibuka aibku. Oke. Bukan ini ya, bukan kirain ibadah perjamuan kudus gitu. Iya, perjamuan kudus itu sama dengan ekaristi. Jadi Misa juga ya namanya sama. iya, misa perjamuan kudus itu sama. Jadi itu sama-sama menerima darah dan tubuh Kristus. Kenapa disebut ekaristi? Ya kan, eka ritus ya kan. Eka itu menyatu. Jadi ritus menyatunya kita dengan Tuhan Yesus dalam rupa misterion itu tadi, dalam sakramen itu, roti dan anggur itu. Kan kita menyatu di dalam Kristus. Gitu. Kalau misalnya ada orang Katolik ikut misanya orang Ortodok itu boleh nyambut juga. Enggak, karena enggak secawan. Kita tidak, biasanya imam itu tidak akan memberikan. Kok jahat ya? Kalau Ortodok ke Katolik kok boleh ya? Ya kalian mengakui kami nggak ngakui berarti. Karena bukan ya, ini teman-teman jangan tersinggung dulu ya. Jadi karena gini bang, Ortodoks sendiri pun tidak mau menerima perjamuan dari Katolik. Kenapa? Karena itu dia kan roti yang tidak beragi. Sementara Yesus itu adalah artos, roti yang beragi. Jadi kami pun tidak mau sebenarnya, walaupun biasanya orang Katolik itu mengizinkan, memberikan, tapi biasanya orang Ortodoks tuh tidak akan menerimanya gitu. Seperti itu sih bang. Gitu ya. Terus pertanyaan terakhir di mata Ortodoks itu Katolik seperti apa? Katolik ya, bukan Protestan ya, nggak mau ngomongin Protestan. Takut Katolik aja. Kalau di mata Ortodoks Katolik itu gimana? Di mata Ortodoks Katolik itu maksudnya gimana? Dalam hal apa? Ya kalian itu adalah saudara kami sebagai seorang sesama manusia gitu. Ya semua sama manusia tuh. Ya jadi mau gimana bang? Gimana? Kalian Yang adalah bisa saudara ngomong kami yang kami kasihi ya sebagai manusia. Jadi gimana? Dalam hal apa? Enggak. Bingung kan? Iya, maksudnya Katolik puasanya Katolik berat kayak gitu. Lebih gampang kayak gitu. Gimana? Maksudnya apa bang? Itu maksudnya puasa. Iya, contoh misalnya puasanya kalau Katolik lebih rumit atau kalau Katolik nggak rumit sama sekali itu.
Aku sih belum begitu banyak tahu ya Ayo, udah tentang cukup. kerumitan Katolik gitu ya Bang, karena aku belum pernah di Katolik gitu. Nantilah aku main lah sama Abang lah, aku yang nanya-nanya Abang. Boleh main di sini. Boleh Ya, kita terima ya. Ekaristi kayaknya. Iya. Terima kasih ya. Baik, Tuhan memberkati aku nggak mau tambahan yang panjangnya ya, suamiku. Gitu ya. Ya kita saling menghargai, saling menghormati ya. Saya bukan mau memframing, cuman kalau ditanya ya saya jawab begitu gitu. Barusan agama dia apa? Entah. Nggak tahu aku. Apa itu? Bisa naik? Bisa kalau saya naikkan bisa. Oke, ini tulisan cacing ya. Duh, namanya susah kali. Udah kan naik? Oh, oke, baik. Tunggu bentar ya. Tunggu ya. Ini manggilnya apa aku? Susah kali namanya. Halo? Halo, Pak? Halo? Bapak tulisan cacing. Halo? Pak? Aku nggak tahu nama kamu, Pak. Tulisannya Bapak tulisan Arab. Udah nggak jelas. Store Mbak, namanya Store. Oh nggak tahu. Aduh. Turunkan aja Bun. Oke. Kalian jangan lupa ya, absen, tap. Ini udah mau 2 jam. Aku tadi mau boker, jadi nggak jadi boker. Silakan, Silau. Halo Kak Agatha, Shalom. Halo. Ya, saya mau bertanya Kak, tetapi mungkin di luar dari temanya ya, tetapi nanti berkaitan juga sih kalau dipanjangin. Mengenai keterkaitan, saya ini kan manusia dan saya kalau nanti belajar bagaimana cerita di Alkitab, saya baca Kejadian Kak. Berarti saya mengetahui saya itu keturunan Adam dan Hawa. Nah, kalau saya baca lagi di Alkitab Kak, bagaimana penciptaan Adam itu dari debu tanah dan dihembuskan nafas yaitu roh ya. Jadi ada pelanggaran Kak. Sebelum ada pelanggaran itu semuanya berkenan, begitu baik, begitu indah di Taman Firdaus. Ada pelanggaran mengakibatkan dosa, mereka diusir. Nah, saya ini sekarang berada di dunia dan bukan di Taman Firdaus itu. Nah, benar. Taman Eden itu di dunia. Taman Eden itu di dunia. Iya benar. Taman Eden itu di dunia, tetapi faktanya kan kalau saya baca mereka itu diusir dari Taman Eden itu ya. Nah, jadi saya ini keturunannya. Karena saya pernah naik di rumahnya Agatha, mungkin sudah sekitar 1 bulan yang lalu, keterkaitan bahwasanya saya ini keturunan Adam dan Hawa, berarti saya ini keterkaitan dengan keturunan manusia pendosa. Karena faktanya saya sudah bukan lagi di Taman Eden itu ya Kak. Karena saya lihat lagi di penjelasan 1 Petrus 3, dia dalam keadaan manusia, ia yang benar mati sekali untuk orang yang tidak benar, untuk menebus segala dosa. Nah, jadi kaitannya nanti ke penyaliban. Nah, pentingnya bagaimana cerita tentang Adam dan Hawa di Kejadian itu sangat penting sekali, apalagi pemahaman Adam dan Hawa di tempat lain itu, saya katakan bukan agama Kristen ya, bukan di Alkitab, itu berbeda Kak. Nah, makanya penting sekali bagaimana menurut Kakak tentang dosa ini tadi, rujukannya kepada Adam dan Hawa untuk manusia. Karena kebenaran yang saya lakukan, saya nanti diselamatkan itu bukan karena pahala saya, bukan karena perbuatan baik saya, tetapi kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus. Silakan Kak. Oke. Apa yang mau kamu tanyakan itu? Apakah benar menurut pemahaman Kak Agatha mengenai penjelasan isi Alkitab, bahwasanya semua manusia yang ada di bumi ini artinya keturunan Adam dan Hawa adalah Betul. Semuanya berdosa. Ayatnya ada di dalam Roma dikatakan ya. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang pula, semua orang dibenarkan.
Ya, artinya saya lebih menekankan lagi Kak, mohon koreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kalau penjelasan saya ini di luar dari pemahaman Alkitab, karena saya ini kan belajarnya sendiri ya, jadi perlu bimbingan kalaupun salah nanti diarahkan gitu. Dari mana saya ketahui bahwasanya goal saya bukan di dunia ini. Goal saya bukan tentang cerita hidup saya di dunia ini, tetapi goal saya seperti yang dikatakan malaikat kepada Bunda Maria, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, makanya saya buatlah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Apa kata Yesus? Yang mengatakan goals kamu itu bukan di dunia, siapa? Justru goals Saya itu di dunia. Iya, saya untuk merealitakan kasih itu, saya untuk merealitakan bagaimana saya menjadi pengikut Tuhan Yesus di dunia ini, tetapi saya ingat perkataan di Alkitab itu Kak, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Manusia kita nggak usah munafik. Hal yang paling menakutkan itu adalah kematian manusia. Tetapi begitu saya buat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, mati itu keuntungan bagi saya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, mengenai dosa ini tadi, kita kan nih sepakat nih penjelasan isi Alkitab, bukan karena pahala kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, ya. Artinya kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi penekanannya itu setiap dari keturunan Adam dan Hawa itu pendosa. Jadi penjelasan itu ini kan tadi itu kayaknya berputar ya. Ini satu hal yang perlu Bapak pahami ya. Jadi silakan. Kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan artinya kita tidak berbuat baik gitu loh. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu sudah kita terima di dalam diri kita melalui sakramen, baik baptisan, krisma, dan ekaristi, maka kita yang tadinya tidak tahu berbuat baik itu jadi tahu berbuat baik. Gitu. Jadi banyak orang menyalahpahami hal ini ya dengan narasi bahwa udah ditebus, udah diselamatkan, kamu nggak perlu lagi berbuat baik. Justru salah. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita itu bisa jadi berbuat baik karena Tuhan itulah yang sebenarnya mengerjakannya di dalam kita. Efesus 2 ayat 4. Bimbingan Roh Kudus. Kakak jangan salah ataupun memframing narasi saya ya. Jelas kalau misalnya saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya akan dibimbing oleh Roh Kudus di dalam kebenaran. Kebaikan itu mutlaknya adalah kebenaran. Makanya setiap apa yang saya kerjakan di dunia ini, kebenaran itu dunia tidak mengenalnya. Oke, kebenaran dengan kebaikan itu dua hal yang berbeda. Sangat jelas berbeda. Jadi begini. Ada orang Hindu, dia jauh lebih baik daripada orang Kristen. Tapi dia belum hidup dalam kebenaran. Dia belum hidup di dalam Yesus gitu. Karena kebenaran itu adalah Yesus kan. Di Yohanes 14 ayat 6, dia itu adalah kebenaran gitu. Jadi kalau ada yang menarasikan, kadang kan banyak ya, orang Kristen tuh mengatakan ya, lihat buahnya gitu kan. Yang penting baik sesama manusia. Nah, itu juga narasi yang salah. Kenapa saya katakan salah? Baik itu tidak bisa menyelamatkan kita gitu. Karena kita sudah di dalam kebenaran lah, makanya kita bisa berbuat baik. Itulah yang sebenarnya. Iya, itu faktanya yang terjadi nantinya kan seperti itu karena dengan Roh Kudus ya. Karena Yesus juga dia jalan kebenaran, bukan kebaikan ya, tetapi bukan Pak. Jadi gini ya, ini banyak sekali orang menarasikan karena dibimbing Roh Kudus. Tidak seperti itu. Jadi bukan maksudnya kita dibimbing Roh Kudus itu dalam arti bahwa Allah itu nemplok sama kita gitu, bukan. Tapi melalui gerejanya. Gereja itu kan dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Sebentar. Ini juga kita harus tahu. Ya, ini kita masuk ke dalam narasi kita spesifikkan. Ya. Silakan. Jadi kita itu jangan menyangka Roh Kudus itu ada di semua orang, tidak. Jadi Roh Kudus itu hanya bisa kita terima melalui sakramen krisma. Dan itu pun yang melakukannya adalah dari para rasul, ada mata rantainya ke para rasul. Jadi kalau ada orang tiba-tiba berbuat baik, itu bukan karena Roh Kudus, karena yang di luar Kristus juga berbuat baik. Tetapi karena ada Taurat lah di dalam diri tiap orang, meskipun dia ya
tidak mengenal Taurat dan tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena Taurat itu ditulis Yesus itu kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam loh hatinya. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu berotoritas, dan itu sebagai materai bahwa benar manusia ini ciptaan Tuhan Yesus. Ini tertulis di dalam Roma 2 dari ayat 14 sampai ayat 16. Gitu. Jadi jangan dikira kalau kita ini bisa berbuat baik gitu kan. Kayaknya feel kita itu nerima Tuhan gitu. Oh, jangan salah. Karena orang Buddha itu juga jauh lebih baik feelnya dibandingkan orang supaya Kristen. jangan melebar. Narasi saya dari tadi tidak ada mengatakan berbuat baik ya. Saya untuk menjuru kebenaran. Iya, ini Contoh saya gini. mau membedakan. Karena Contoh begini, gini. Bang, justru pas ya. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena orang yang dia berbuat baik, dia mengira sudah di dalam Tuhan, sudah dalam kebenaran, tapi tidak bisa. Kita hanya bisa menerima Roh Kudus karena tadi Bapak bawanya itu Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus. Bagaimana kita mengatakan kita dibimbing Roh Kudus sementara kita tidak melakukan krisma? Nah itu, saya mau memantapkan itu di situ. Karena melalui sakramen krisma lah baru benar kita itu dibimbing Roh Kudus. Kalau tidak di krisma itu tidak bisa. Itu bukan Roh Kudus. Itu belum ada Tuhan di dalam diri kamu. Ya, itu kan maksudnya itu tata cara ya. Kalau yang Bukan tata cara, itu ajaran Tuhan Yesus. Kita itu kita itu kan menerima materai. Dia mengajarkan. Ya. Oh, sorry. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya mengajarkan, Pak, tetapi yang paling penting itu adalah materai. Karena ketika kita menerima materai, nama kita itu tertulis di dalam atau tercatat dalam kitab kehidupan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai kita, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh dari keselamatan itu. Gitu. Jadi ini nggak bisa dikatakan hanya sekedar kayak ibadah gitu, kayak doa, bukan. Ini benar-benar kayak ngawin gitu dengan Allah gitu, dalam rohnya. Begitu. Jadi bagaimana tentang perkataan Tuhan Yesus, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Putra dan Roh Kudus. Apakah ada lanjutannya harus seperti sakramen, harus seperti ini? Ada penjelasan? Itu Efesus iya. Jadi nggak cukup sampai situ. Makanya dikatakan ya, dimuridkan dulu, baru dibaptis, lalu diajarkan. Nah, jadi imam itu, para rasul itu harus mengajarkan kamu bahwa kamu juga harus melakukan sakramen yang lain gitu. Yaitu apa? Karena waktu Filipus membaptis pun Roh Kudus itu tidak turun sampai datang Petrus dan Yohanes itu menghembusi mereka dan menumpang tangani. Nah, itulah sakramen krisma gitu. Karena dasarnya tadi itu, Pak, kita itu harus menerima materai. Bahkan di ayat yang lain Tuhan Yesus itu sabar. Bahkan di ayat yang lain Yesus itu mengatakan, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu undur daripadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi itu, Pak, jadi kalau mau sampai nama kita itu tercatat dalam kitab kehidupan, ya kita harus di krisma. Makanya penting sekali sakramen krisma ini. Jadi jangan orang menduga roh itu asal-asal Roh Kudus gitu, karena Tuhan Yesus juga memperingatkan ya, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Nah, Oke, sebentar saya tanya. Saya ikuti narasi Anda. Masih bisakah orang berbuat dosa jikalau dia sudah menerima sakramen krisma? selalu, pasti bisa jatuh. Oke, artinya tidak putus sampai dengan sakramen itu saja ya? Iya, nah setelah itu rujukan tadi ada kita sakramen, kepada dosa. misalnya dia jatuh ke dalam dosa, ada sakramen lain yaitu pengakuan dosa. Nah itu tertulis di dalam Setelah Matius dia 18 melakukan ayat sakramen 15. pengakuan dosa, Jadi bisakah banyak dia ini Pak, melakukan dosa sakramen lagi? itu ada 7. Kenapa? Nah Setelah makanya dia kita nggak melakukan- bisa cuman menukil satu ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20 selesai. Oke. Itu Oke. enggak gitu. Begitu. Jadi setelah Oke, misalnya ya sebentar. ada jatuh dalam dosa, masuklah tadi kan sakramen baptisan, terus krisma, terus ekaristi, lalu pengakuan dosa. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Baru kita melakukan ekaristi. Ekaristi ini adalah kurban. Ini yang selalu saya jelaskan, kurban. Darah dan tubuh Kristus itu yang menghapus dosa kita. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya kita harus ekaristi. Tapi sebelumnya itu harus mengaku dosa. Sudah ada 4 sakramen di sini yang diajarkan, belum sakramen yang lain, yaitu sakramen pengurapan kalau ada orang sakit, sakramen perkawinan, sama sakramen keimamatan. Jadi ada 7 sakramen. Oke, saya nggak menolak perkataan Mbak Agatha. Artinya setiap manusia, katakanlah si Budi bisa melakukan keempat sakramen itu atau melakukan sakramen pertobatan itu bisa 1000 kali ya, nggak menutup kemungkinan ya.
Iya, sepanjang hidupnya Pak, sepanjang hidupnya. Karena Tuhan Yesus itu adalah kurban kita yang menghapus dosa kita. Artinya Secara Mbak Agatha, terus-terusan. sebentar. Oke, saya buat contoh. Contoh misalnya nih, saya tiduran sore, terus saya jalan di lampu merah, terus saya ada uang saku, saya berpikiran waktu tiduran tadi, coba saya bagilah kepada orang-orang yang susah di lampu merah ataupun yang anak jalanan. Karena Alkitab berkata, jika kau memberikan kepada orang miskin, kau melihat wajah Allah. Nah, pertanyaannya menjadi seperti ini. Apakah itu karena perbuatan saya atau bimbingan dari Roh Kudus? Perbuatan kamu, karena manusia itu sejak semula diciptakan itu baik. Memberi itu adalah hal lumrah. Tadi saya bilang orang Buddha juga jauh bisa memberi itu. Itu bukan bimbingan Roh Kudus, bukan itu. Karena semua orang itu diciptakan baik, Pak. Itu dia. Saya melakukannya sembunyi agar Iya, tidak kelihatan oleh manusia. bukan karena bimbingan Roh Kudus ya, karena semua orang itu baik. Itu memang kodratnya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Iya. Oke. Artinya, kalau statement Kak Agatha seperti itu, saya berarti menganalogikan saya ini selamat karena perbuatan saya. Enggak lah, justru kamu gimana mau selamat? Orang kamu berbuat baik aja belum tentu Bagaimana selamat. kata Tuhan Yesus, aku akan mengirim penolong lain bagimu, yaitu Roh kebenaran. Loh, itu untuk membimbing para rasul. Memangnya Bapak? Bukan. Oh my God. Itu untuk para rasul, Bapak. Kamu kan bukan rasul. Loh, gimana sih? Jadi seperti ini Kak Agatha, saya juga Gimana? pernah menggurui profesor ya. Jadi kita tidak ada Tenang saling Pak. menggurui. Romo saya itu profesor, Artinya- Pak. Tenang, aman. Iya, artinya gini, Tapi saya mau masuk ke yang tadi Bapak bilang. Jadi saya diselamatkan karena perbuatan baik. Itu gimana, Pak? Saya belum nemu korelasinya. Ketika kamu berbuat baik, terus apa hubungannya dengan keselamatan? Itu saya mau kasih. Sebentar. Iya, ini saya jelasin boleh 1 menit saja. Pada saat saya melakukan kebenaran itu yang diperkenankan ataupun yang disukai oleh Tuhan ya. Artinya setiap perbuatan-perbuatan kita yang disukai oleh Tuhan ataupun yang dikendaki oleh Tuhan ataupun Itu hal yang perbuatan baik itu bukan kebenaran. Beda. Makanya saya bilang. Contoh seperti ini Mbak Agatha, saya punya uang, tetapi saya nggak memperlihatkannya kepada manusia pada saat saya memberikan kepada orang lain. Itu disampaikan kepada Alkitab. Tanganmu yang satu melihat, tangan satu lagi jangan dinampakkan. Orang Buddha Artinya juga gitu. sering melakukan itu, Pak. Santai. Itu nggak kebenaran ada yang atau kebaikan? spesial. Iya Itu nggak sebentar, ada- itu kebenaran atau kebaikan? Kebaikan. Itu kan perbuatan baik. Contoh perbuatan baik itu. Karena kebenaran itu Tuhan Yesus, Pak. Kamu kira kebenaran itu kamu? Di Alkitab dijelaskan. Yang begitu namanya kamu kebenaran lahir. itu Tuhan Yesus. Makanya Iya, dikatakan makanya kita saya harus bilang dalam seperti ini. kebenaran. Oke. Dalam kebenaran maksudnya dalam Yesus selalu. Iya. Bapak kira Mbak Agatha, apa? Jangan meninggi sebentar, saya sampaikan. Enggak, saya nggak meninggi karena Anda Ini ada mulai satu ayat memframing Alkitab yang gitu. enggak, ini ada satu ayat Alkitab, coba nanti Anda jelaskan. Iya, boleh. Jikalau kamu masuk di dalam kebenaran itu, kamu lahir daripada Masuk ke dalam Dia yang Yesus, benar. maksudnya. Kamu kira masuk Oke, ke mana? sebentar. Pada saat kamu melakukan kebenaran itu, kamu lahir daripada Dia yang benar. Artinya perbuatan itu dibimbing oleh bukan karena saya kan? Apaan? Bukan karena kalau kamu masuk kepada Yesus, iya, karena kamu masuk kepada kebenaran. Itu loh. Coba tunjukkan ayatnya, biar saya jelasin. Di mana ayatnya? Saya nggak penghafal ayat, tapi saya pernah baca itu. Saya bukan penghafal. Ya, tapi apa saya yang mau lupa. dibahas? Makanya kamu Kagak, kalau kan tidak pasti sudah menunjukkan familiar dengan ayatnya, ayat itu. kamu salah Kagak, kan nggak familiar mengartikan dengan ayat itu. ayat. Kamu salah Kalau kamu mengartikan berada dalam ayat. kebenaran, kamu lahir daripada Dia yang benar. Kakak nggak tahu. Ya sudah, cari dulu ayatnya, biar saya jelasin. Gitu, karena nggak bisa Pak. Orang tuh baca Alkitab itu nggak Lanjutan bisa. dari ayat itu, saat kau berada di Mana kebenaran ayatnya, itu, melakukan Bapak? kebenaran Biar itu, saya baca dunia ayatnya, ini nggak ayatnya. mengenalmu. katanya. Googling dulu Pak, googling dulu, baca dulu, cari ayatnya. Nggak apa-apa, saya tungguin. Saya yang satu defense masalahnya kakak. Itu bukan urusan Tapi saya. kakak sudah pasti defense. Kakak Nggak sudah ada. familiar Kalau saya dengan ayat itu. nggak bisa saya bilang saya pastikan. Karena Anda juga tadi bilang belajar sendiri. Saya nggak bisa memastikan Anda yang belajar sendiri. Teman-teman lah yang nonton ini bawah tolong dibantu. Ya, silakan. Saya nggak menghafal ayat. Silakan. Jikalau kita berada di dalam kebenaran, kita lahir daripada Ya Dia. berarti kita Benar. dalam Tujuannya Yesus. kepada Tuhan Jikalau Yesus. kita dalam Yesus, kalau kamu di luar Nah, daripada makanya. Yesus, itu tidak dalam kebenaran. Perbuatan yang benar di hadapannya seperti apa yang dikatakannya, kau pada saat memberi tangan kirimu memberi, tangan kanan memberi tangan kirimu jangan melihat. Itu benar atau perbuatan baikmu? Ya kan itu perbuatan katanya, perbuatan benar. Itu Ya perbuatan
perbuatan. berarti Perbuatan karena benar itu bimbingan dia, adalah bukan bentuk karena kebaikan. saya, kan? Jadi jangan mengatakan itu kebenaran, karena kebenaran itu cuma Tuhan Yesus, cuma Allah. Kau memberikan orang miskin makan, kau melihat wajah Allah, itu kebenaran atau kebaikan? Itu kebaikan, itu perbuatan baik. Coba kakak belajar lagi. Karena Yesus itulah kebenaran. Jadi itu perbuatan baik, Pak. Masa memberi itu kamu kira kebenaran sih? Di mana ini korelasinya? Saya belum menemukan Saya kebenaran. sudah menegaskan, Loh, saya lahir kalau daripada kamu dia mengatakan yang itu benar. kebenaran, ketika yang kamu beri itu adalah uang korupsi, apa kamu bilang itu kebenaran? Tunggu dulu. Jangan lari. Loh, ya kan karena banyak hal, Pak. Kenapa saya bilang itu bukan Saya sudah kebenaran? kasih contoh Karena tadi, saya begini, tidur. Pak, sabar. Yang namanya kebenaran itu dari segala sudut pandang itu harus benar. Itu baru kebenaran. Makanya Yesus itu adalah kebenaran. Kalau yang tadi Anda sebutkan itu perbuatan baik. Itu biasa aja, Pak. Ada begitu banyak orang melakukan itu. Gitu loh. Ngerti nggak, Pak? Jadi itu nggak bisa dikatakan kebenaran. Jadi apapun yang kamu kasih kepada orang, itu belum tentu kebenaran. Loh, ada orang yang korupsi. Dia memberikan kepada saya. Apakah itu disebut kebenaran? Ya tidak. Itu hanya perbuatan baik. Karena kebenaran itu mutlak. Hanya Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan Al-Haq. Akulah kebenaran. Jadi setiap orang yang di dalam Yesus, baru dia dibenarkan. Itu loh, Pak. Kita dibenarkan. Itu bukan kebenaran. Beda. Sampai sini paham? Paham Agatha. Tetapi sedikit lagi ya. Saya itu mengakui bahwasanya kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus. Tetapi pada saat saya Apa tahu nggak? melakukan, ya sebentar dulu Agatha, jangan dipotong supaya paham tujuan saya ini nyampe gitu loh. Kalau kamu potong bagaimana? Karena kata-katanya itu sudah salah di awal gitu loh. Itu Ada saya ayat tuh Alkitab. saya tuh terbiasa menganalisa. Aduh, kalau berantakan tuh saya tuh udah gemes pengen ini, Pak. Pengen Gini, membenahinya Agatha, gitu. ada ayat di Alkitab. Kamu melakukan kebenaran, kamu berada dalam kebenaran, kamu lahir Mana? daripada dia yang benar. Ya mana ayatnya? Mana? Loh, Bapak dari tadi ada ayat. Saya mau tahu ayatnya itu, Pak. Saya nggak akan berargumentasi kalau tidak ada ayatnya gitu loh. Saya hanya butuh itu. Saya Bapak satu silakan bisa, cari ya, dulu. masalahnya. Ya sudah, saya Saya- tungguin. Udah. Kamu ngomong ada ayat. Saya nggak bisa ditipu. Gitu loh. Ya kalau memang ada, kita sama-sama baca. Karena banyak sebenarnya orang yang salah menafsirkan Alkitab secara mandiri gitu loh. Jadi ketika kamu memberi kepada orang tangan ini, itu B aja. Biasa aja. Kata saya, biasa aja. Itu loh. Nggak bisa. Karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Allah itu kebenaran. Ayo cari dulu, saya tungguin, Pak. Itu oke. Makanya saya bilang kalau kamu mau bernarasi panjang, beradu argumen sama saya, kamu harus siapkan itu. Saya nggak peduli, kamu nggak punya device atau apapun terserah. Nggak peduli saya. Gitu loh. Nggak ada seperti yang Bapak itu bilang ayatnya, nanti biar Bapak itu aja cari. Saya tungguin. Nggak apa-apa, Pak. Karena kalau kita tidak di dalam kebenaran, tidak di dalam Yesus, kita ini tidak pernah benar. Kan udah dibilang, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Kita ini dibenarkan. Kita ini tidak pernah benar. Dibenarkan. Berarti kita ini fasik. Tetapi Allah lah yang membenarkan kita. Makanya selalu saya katakan ya, kita ini diperbaiki gitu loh. Jadi jangan ada yang sombong. Itu maksud saya. Jadi kamu jangan merasa benar. Makanya narasi-narasi sok benar itu nggak betul kepada kita. Hanya Allah yang benar. Kita ini salah. Kita ini pendosa. Statement saya tetap di awal. Saya konsisten untuk itu. Oke? Maksud saya begitu. Bapak boleh ya cari ayatnya dulu. Karena saya kalau nggak baca ayatnya, saya nggak akan nggak bisa menjelaskan. Itu maksud saya. Ya, Yesus itu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 ya, atau Yohanes 16 ayat 4 ya. Nanti koreksi ya. Dikatakan, akulah jalan. Akulah kebenaran. Jadi Yesus itu kebenaran. Semua orang yang berjalan di dalam kebenaran, di dalam Yesus, dibenarkan. Perbuatan kau tuh gak ada yang benar. Dibenarkan. Jadi kita pasif, Allah lah yang aktif. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Nah itu. Saya tuh mau ke situ. Kenapa saya selalu suka sekali menganalisa kata per kata? Karena sebenarnya banyak sekali kita salah dalam membaca Alkitab. Kayak contohnya tadi si Juma.
Juma itu salah. Membaca Alkitab aja salah. Dikatakan Musa Allah bagi Israel. Enggak, itu bagi Fir'aun. Itu udah saya jelasin. Makanya penting sekali guys, ingat ya. Ini semua tulisan yang ada di dalam ini semua diilhami oleh Allah. Satu kata pun itu tidak boleh dihilangkan. Karena itu janjinya di dalam Wahyu 22 itu. Satu kata itu, kandungan artinya itu beda sekali. Kalau lewat contoh ya, Maria mengandung dari Roh Kudus, kamu hilangkan darinya, mengandung Roh Kudus, berarti Roh Kudus lah yang dikandung di dalamnya. Itu kan, suka salah paham kan? Oten kan? Betul nggak? Betul nggak? Nah itu, makanya mengandung dari Roh Kudus beda dengan mengandung Roh Kudus. Itu jadi satu kata yang kurang itu saya butuh sekali gitu loh. Oke, ini ada ya. Oke, silakan Bang. Gimana Bang? Ya, saya juga bukan mau menggurui ya, tetapi Oke, nggak apa-apa. Ayatnya Bang, boleh. bisa dibacakan 1 Yohanes 2 ayat 29 kan? 1 Yohanes 2 ayat 29. Nanti yang kita melakukan kebenaran itu karena kita sendiri atau Roh Kudus nanti itu. Coba saya pengen tahu juga dari kata. 1 Yohanes 2. Nah dia ya. 1 Yohanes 2 Ayat 29 kan? 1 Yohanes 2 itu di mana ya? 1 Yohanes 2 ya. Surat Rasul Yohanes yang kedua ya. Oke. Iya, kan? 1 Yohanes 2 ayat 29. Oke, kita baca ya. Ya. 29 ya. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Apa? Melakukan kebenaran ya, bukan kebaikan Iya. kan Kak? Makanya Lahir pada saat dari saya Dia. melakukan Loh, Ya, kamu pada saat mengasih saya melakukan contoh kebenaran. dengan ini gimana? Korelasinya dengan ngasih uang terus ke sini. Gimana? karena saya mau merealitakannya pada saat saya hidup Apa? ini. Oke. Saya melakukan Ini ya. kebenaran. Jadi sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Dia. Harus di dalam Dia. Iya. Supaya Saya akuin. apabila ia Makanya saya bilang menyatakan itu semua diri, perbuatan Roh ini biar Kudus. saya jelasin, Kakak ini bilang biar saya bukan. baca Pak. Ini biar saya baca dulu Pak ya. Jadi sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Dia, di dalam kebenaran itu Yesus. Supaya apabila ia menyatakan diri, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia di hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu pun harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Ini bicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Terus di mana korelasinya dengan kamu memberi itu sebagai kebenaran? Melakukan kebenaran. Oke. Contohnya Di dalam seperti apa? Dia, Coba ini jelaskan. kan setiap orang yang melakukan kebenaran di dalam Dia berarti melakukan seluruh Melakukan yang diperintahkan perintahnya, kan? oleh Tuhan Yesus. Termasuk berikan uangmu kepada orang miskin. Kau melihat wajah Allah. Benar? Kenapa itu? Di mana? Itu kebenaran. Memberikan orang miskin melihat wajah Allah. Di mana itu? Kok saya tidak nemu di mana ini, Pak? Maksudnya? Tangan kananmu memberi, yang kanan tangan kiri jangan melihat. Itu makanya saya tanya, itu kebenaran atau kebaikan? Itu Terus perbuatan kebenaran. baik. Itu perbuatan baik. Setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ke Agatha itu Bapak semuanya ngerti nggak, Pak? kebenaran. Melakukan kebenaran itu melakukan dalam Allah. Gitu loh. Makanya Ngerti pada nggak, saat Pak? saya melakukan kebenaran itu saya lahir daripada Dia yang melakukan itu. Roh Kudus yang membimbingnya, karena Dia mengirim penolong lain, yaitu Roh Kudus. Loh, Roh kemana kebenaran. kamu ini cocokologi lagi di sini, Pak? Kamu tuh nggak nyambung loh, Pak. Semua ayat kamu tabrakin. Terus kamu bikin narasimu Bukan sendiri. karena Itu kita, gimana sih? Kak Agatha. Apa tuh? Bukan karena kita. Apa sih, Pak? Pak, ini ada orang ngasih saya tanpa dia gembar-gemborkan, dia orang Konghucu. Apakah itu lahir dari Yesus? Bapak ini ngerti nggak sih, Pak? Ini membedakan kita dengan orang yang belum percaya. Kamu ini mau kemana sih, Pak? Campur aduk ke sana ke sini.
kasih kamu. Konteksnya entah kemana-mana. Yang mana? Tapi nggak apa? Kita melakukan perbuatan, ini konteksnya masih ke situ. Iya. Kebenaran di situ kan, bukan kebaikan kan. Nah, yang saya tanya contohnya seperti apa, Kak Agatha? Berikan dong contohnya. Lo tadi kan udah saya bilang, ikutlah kamu dalam sakramen itu, melakukan semuanya. Itu kalau namanya hidup dalam kebenaran, hidup secara keseluruhan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu benar dalam segala hal. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa kalau satu biji kamu memberi, kamu menganggap itu kebenaran, terlalu picik kamu melihat Alkitab ini menjadi sekerdil itu gitu loh. Pak, kalau masalah memberi itu bukan kebenaran, Pak. Memberi itu di mana-mana perbuatan baik. Yang namanya kebenaran itu adalah kamu di dalam Dia yang adalah kebenaran. Makanya dikatakan kamu lahir dari Dia. Karena kebenaran itu adalah Dia. Gitu. Ya, Kakak jangan membuat satu contoh yang orang lain nggak tahu. Kebanyakan, misalnya kita di sini memberi, contoh memberi ya kepada orang. Itu perbuatan baik, Pak. Hantu belau pun bilang itu perbuatan baik. Kalau ada orang yang mengetahuinya itu baik, tetapi kalau nggak ada orang yang mengetahuinya itu Lo semua orang tahu, Pak. Begitu lahir tahu. Ibu-ibu berarti baru itu perbuatan melahirkan baik. anaknya. Harus bisa Dia membedakan. tahu berbuat baik menyusui anaknya. Bapak itu terlalu B Bukan, ini masih aja. dalam, enggak, Oke, ini masih dalam. saya kasih contoh ya Pak ya. pemberian. Kalau kamu bilang ketika kamu memberikan orang nggak diomong-omongin, itu artinya kamu dibimbing oleh Roh Kudus. Kamu itu terlalu picik. Kenapa? Banyak sekali orang, Pak. Nggak usah dulu itu Pak. Joro apa siapa itu? Yang teman-teman yang nyuri tapi dia ngasih, tapi nggak tahu yang ngasih itu dia. Kok kira itu baik? Kok kira itu benar? Bentar. Saya kasih contoh ya Pak. Siapa namanya teman-teman? Yang itu loh, yang dia mencuri, terus dia ngasih ke orang lain. Itu kan Robin kamu Hood, tahu Robin ceritanya Hood. dia mencuri. Itu juga, apakah kamu mengatakan dia itu dibimbing Roh Kudus? Gila kau. Dia mencuri. Ya iya, apakah ketika dia memberi, itu kan dia nggak ngasih tahu. Apakah dia itu dibimbing Roh Kudus? Loh kamu ini Bukan saya gimana sih? menghakimi itu. Kamu Makanya Tuhan kan melihat. Kamu memaksakan tolok ukurmu yang kerdil terhadap bahwa Bukan, Roh Kudus yang membimbingmu. Kalau ini seperti kamu. astaga Pak, saya bilang ya bagaimana? Pak, orang Islam sana banyak yang baik Pak. Kenapa? Karena kamu baca dulu Pak, Roma 2 ayat 14. Jadi ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia pun berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan menulis Taurat itu di dalam dirinya. Ada hati nurani. Hukum Taurat itu ada di dalam diri orang itu Pak. Ateis pun bisa melakukan itu Bapak. Tapi apakah ateis itu dikatakan dia dengan Roh Kudus? Maksudnya adalah Pak, saya mau memberikan spesifikasi kepada Anda ya. Orang yang mengaku dirinya dibimbing Roh Kudus itu harus dikrisma. Selebihnya itu tidak. Itu saja. Karena itu di sini. Karena Tuhan Yesus tuh memberikan ajaran itu kepada para rasul. Jadi tanpa krisma kamu tidak menerima Roh Kudus. Ya, oke. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Ya, pada saat orang memberikan sesuatu kepada orang lain, Tuhan yang tahu hatinya. Sudah, hanya Tuhan yang tahu hatinya. Gak nyambung kok Pak, itu biasa aja astaga. Kamu itu terlalu sombong Pak. Kenapa saya katakan kamu sombong rohani? Kenapa? Kamu mengira ketika kamu memberi, itu Tuhan ada di dalam diri kamu. Belum tentu. Itu perbuatan baik, itu B aja. Kenapa saya bilang B aja? Saya ini juga melakukan itu. Dan orang Islam pun banyak melakukan pemberian seperti itu. Orang Konghucu, orang Buddha, bahkan ateis pun melakukan itu. Iya kan? Iblis aja ngasih loh Pak. Biasa aja. Iya toh? Benar nggak? Makanya kamu tuh merasa diri kamu tuh spesial banget gitu loh. Alah. Ya ini Tante Ija aja kadang-kadang dia memberi kepada saya tanpa saya ketahui, biasa aja. Ya, susah. Kamu tuh merasa, ada Tuhan dalam diriku. Nggak bisa, kita tuh nggak bisa. Terlalu kerdil kita itu, cara berpikirnya. Ada orang ngasih tanpa diketahui. Apa sih yang mau kalian banggakan dari kayak gitu? Gak ada, gak usah dibanggakan, gak selamat. Sisin ini juga kadang dia ngasih gift sama saya. Saya gak tahu dia siapa, mukanya aja gak ada kayak Nabi.
tengok. Ya kan, kayak Nabi Adam nih, nggak tahu mukanya yang mana. Kayak Nabi kau. Suruh kasih gift aja kak, biar dianggap benar. Ya pak, kasih gift pak. Coba kasih gift. Itu loh, maksud saya adalah, ya teman-teman kamu tuh jangan ada yang membanggakan diri kamu gitu loh. Dengan seperti itu kamu berlagak, saya ini dipenuhi Tuhan. Nggak bisa. Orang ateis tuh banyak kok yang ngasih saya. Mama saya tuh baru ngasih saya ini ikan panggang. Mama saya Islam. Tuh, mamanya suami saya, mama saya. Tuh Islam tuh. Barusan dia ngasih ikan sama saya. Ya. Tapi yang bawa suami saya nggak tahu. Dia siapa? Nah, dia Islam. Tapi apakah kita bilang dia itu dibimbing Roh Kudus? Gimana? Menurut kalian gimana? Apa mama saya yang Islam itu? Ya? Mama Tri? Apa dia adalah dibimbing Roh Kudus? Menurut kalian, saya tanya kalian. Dia ngasih ikan kepada saya. Gimana tuh? Dari Roh Kudus itu? Ya, B aja. Gitu loh, B aja. Makanya kalian ini ya,